Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan ngaji psikologi live streaming PAC Fatayat NU pada siang hari ini. Sholawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Alhamdulillah, apa kabar sahabat Fatayat semuanya? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah kita udah di penghujung pertemuan ya Bu ya pada siang hari ini. Kita sudah membahas selama 1 bulan ini mengenai bagaimana pentingnya memaksimalkan masa golden age pada anak, dan pertemuan kedua sebelum terakhir besok ya Bu ya, kita akan membahas mengenai bagaimana sih jenis disiplin pada masa kanak-kanak, yang mana kita akan membahas mengenai pergolongan peran seks dan juga hubungan keluarga pada masa kanak-kanak. Nah, mungkin untuk sahabat-sahabat Fatayat bisa langsung saja kita dengarkan penjelasan dari Bu Hajah Nyai Ismatul Maula. Kepada beliau saya persilahkan. Terima kasih Mbak Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Semoga sahabat-sahabat Fatayat masih semangat untuk ngaji psikologi. Kita sharing bareng, ngaji bareng untuk belajar memaksimalkan masa golden age pada putra-putri kita, sehingga diharapkan kita bisa mendapatkan anak yang soleh, soleha, yang unggul, yang terbaik. Amin. Kita tinggal 2 pertemuan lagi ya, hari ini dan besok. Mudah-mudahan bisa sampai selesai, dan saya berharap ini bisa manfaat untuk sahabat-sahabat sekalian, dan semoga tidak hanya pada saat Ramadan saja kita bisa belajar bareng, tapi juga di bulan-bulan selanjutnya kita bisa tetap sharing, tetap belajar. Amin. Untuk bisa memaksimalkan potensi yang ada pada putra-putri kita. Baik, kita akan review yang kemarin ya. Ada tentang moralitas juga, kemarin sudah sempat disinggung ya. Betul. Tapi belum begitu banyak mungkin. Kemudian pengertian dan penggolongan peran seks. Iya. Dan masa bermain ya Bu ya. Iya. Untuk moral ini pada anak-anak kan masih, kemarin kita sempat singgung ya, bahwa mereka masih belum tahu benar dan salahnya. Nah, mereka tahu benar dan salah itu dari reaksi kita orang dewasa, apakah dia akan mendapatkan punishment atau reward ya, atau hukuman dan reward tuh ininya pujian balasan. Atau balasan ya, balasan mungkin lebih tepatnya, atau ganjaran ya. Ganjaran. Hadiah ya. Kadang-kadang mungkin memang istilah-istilah itu agak susah untuk diterjemahkan bahasa Indonesia. Hadiah ya. Mungkin ya, hadiah. Atau hadiah ya. Hadiah dan hukuman mungkin. Iya. Sebetulnya itu perlakuannya ya. Jadi pokoknya anak itu taunya kalau dia mendapat hukuman atau dapat pujian gitulah. Iya, betul. Nah, pujian itu sendiri tidak harus berupa hadiah ya, sebetulnya tidak harus berupa bingkisan. Pujian itu bisa, atau hadiah itu bisa berupa pujian atau kita memberikan apresiasinya itu bisa berupa verbal, misalnya kamu hebat, kamu bagus, kamu pinter atau apa gitu. Nah, ini bisa berupa itu. Jadi kalau selama ini mungkin sahabat-sahabat mengidentikan pujian atau ganjaran ini berupa hadiah atau bingkisan. Nah, ini sebetulnya punishment sosial, reward sosial ya, atau pujian secara sosial itu juga efektif sebetulnya. Jadi tidak harus berupa dikasih mainan atau makanan atau apa, tidak harus seperti itu ya. Jadi mungkin untuk, apalagi untuk mereka-mereka yang orang tuanya itu jarang sekali memberikan pujian, ini harus
biasakan, tapi memang porsinya harus tepat ya. Kita harus tahu kapan saatnya kita memberikan pujian, kapan saatnya kita memberikan peringatan gitu. Jadi moralitas yang mereka tahu untuk awal ini memang masih tergantung dari respon kita. Ya, jadi kalau dalam teorinya ini masuknya masih moralitas prakonvensional ya. Iya. Jadi masih moralitas yang dipaksakan. Jadi harus dipaksa. Kenapa harus dipaksakan? Karena mereka belum memahami. Kenapa sih harus melakukan aturan-aturan itu? Kenapa tidak boleh melanggar aturan itu? Karena memang kognisinya belum sempurna, belum berkembang dengan baik, sehingga untuk dijelaskan pun juga masih sulit untuk bisa nerima. Tapi ketika dia mendapatkan reward atau punishment, nah itu dia baru kalau saya dapat reward berarti boleh. Kalau saya dapat punishment atau ada hukuman, misalnya ibu marah atau ibu dengan tanda-tanda atau sinyalnya memberikan tanda, misalnya mata kita membelalak atau apa, nah itu dia sudah tahu ini berarti nggak boleh. Nah jadi dia tahu moralitas itu dari situ. Maka kita sebagai orang tua ini juga harus hati-hati dalam bersikap atau merespon apa yang dilakukan oleh anak gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak kita setujui, itu juga tidak harus dengan langsung ekspresif kitanya, tapi coba dibicarakan dengan anak bahwa kenapa sih ini nggak boleh, kenapa ini nggak boleh dilakukan, kenapa ini harus dilakukan. Nah itu kita bisa sampaikan dengan cara yang baik sehingga anak tahu nggak boleh tuh karena begini. Kayak misalnya antara bahaya dan enggak, itu kan anak juga belum tahu ya. Mereka manjat-manjat segala macam. Nah kita yang sudah tahu kalau manjat itu bisa jatuh, itu pasti kan khawatir. Makanya ibunya kenapa? Nak jangan manjat-manjat, tapi nggak pernah memberikan alasan kenapa sih nggak boleh manjat gitu, sehingga anak tuh cenderung cenderung memaksa, cenderung melanggar apa yang dilarang oleh orang tuanya karena kita nggak pernah memberikan penjelasan atau alasan kenapa sih nggak boleh gitu. Kayak misalnya main pisau, nah kita yang tahu itu kan kita hati-hati aja bisa tergores, apalagi anak-anak gitu. Iya. Nah tapi kita nggak pernah memberikan alasan kan, main ambil saja, jangan mainan ini gitu. Anak sebegitu udah diambil pisaunya tuh bengong, kenapa ya nggak boleh gitu. Sementara ibunya tiap hari di dapur itu berkutat dengan pisau gitu. Kenapa nggak boleh ya gitu. Nah ini seharusnya kan ada penjelasan kenapa sih nggak boleh gitu, kenapa ada saatnya nanti untuk dia boleh menggunakan itu. Nah begitupun dengan moralitas. Jadi misalnya kita datang ke satu tempat, di situ kita harus bisa menyesuaikan. Di rumah orang kan aturan itu beda-beda misalnya. Nah kita harus mengenalkan ke anak bahwa ada hal-hal tertentu yang dia tuh harus ketahui bahwa di tempat yang baru itu berbeda aturannya gitu. Nanti pelan-pelan juga nanti arahnya ke budaya, kemudian adat istiadat ya. Nah tapi paling tidak dengan paksaan ini kita harus tahu bahwa ketika kita bertamu itu kita harus memperhatikan aturan main di rumah orang tersebut. Ada orang yang berbicara kita mendengarkan, kita tidak boleh memotong pembicaraan lawan bicara kita misalnya. Kita nggak boleh berbuat gaduh yang mengganggu orang yang ada di rumah tersebut misalnya. Nah aturan-aturan yang seperti ini juga harus dikenalkan walaupun tadi dengan paksaan tadi ya. Karena memang masih usia anak-anak awal ini kan memang harus dipaksakan. Makanya kalau di dalam teori itu moral dengan paksaan. Jadi masih melihat salah dan benar itu dari respon antara dapat reward atau punishment itu tadi gitu. Jadi kita juga harus imbang antara reward dengan punishmentnya. Ketika anak bisa mematuhi aturan yang sudah kita tetapkan misalnya, itu kita harus memberikan reward. Jangan hanya punishment lah yang selama ini ada, itu yang sudah berlaku sama emak-emak, kan punishmentnya aja tuh, rewardnya jarang. Ketika anaknya melakukan sesuatu yang mungkin menurut kita melanggar, itu Masya Allah punishmentnya gak habis-habis. Tapi ketika anak itu melakukan sesuatu yang seharusnya ya, yang sudah kita tetapkan misalnya, itu kita jarang banget memberikan rewardnya. Sehingga anak nggak tahu batasan ini mana, ya sebetulnya yang boleh itu yang mana sih,
yang saya lakukan, kenapa kalau saya melakukan ini ibu marahnya banget, tapi ketika saya melakukan ini kok nggak marah gitu. Nah ini anak bingung gitu, jadi kita harus imbang memberikan punishment dan reward ini gitu. Jadi jangan salah satu lebih banyak timpang. Nah, kebanyakan reward itu juga kurang baik ya. Ya selama ini ada yang saya sih nggak pernah memarahi, nggak pernah memberikan punishment, saya kasih reward saja. Nah sebaliknya kalau kita kasih reward saja pun ini juga bukan malah baik ya, justru akan dibombardir dengan seperti itu akan anak juga akan akhirnya nggak mengindahkan gitu. Boleh cenderung wong ibu selalu kasih hadiah, berarti kalau saya melakukan ini, nah anak ini kan bisa membedakan kapan saatnya harus melakukan ini, kapan saatnya tidak boleh melakukan ini. Ini kan nanti berjalan sesuai dengan usianya, baru dia bisa memahami. Ada sekat-sekat atau ada aturan-aturan mainnya di dalam pergaulan itu nanti gitu sambil jalan. Nah kalau kita dari kecil sudah selalu diberikan reward, ini juga kurang baik, sehingga si anak segala sesuatu itu akan diidentikan dengan reward. Sedikit-sedikit nanti saya kalau melakukan ini hadiahnya apa. Nah itu apapun yang dia lakukan akhirnya identiknya dengan hadiah. Ya, nah itu harus ada imbalan. Nah, karena nanti yang repot orang tuanya, bangkruti wong. Jadi harus imbang ya. Jadi terlalu banyak reward juga kurang baik, terlalu banyak punishment juga kurang baik. Jadi sebaiknya kita memberikan penjelasan atau informasi ke anak apa yang harus kita lakukan, kenapa itu tidak boleh gitu. Jadi meminimalisir kalau bisa ya, untuk punishment itu di saat-saat memang anak harus diberikan punishment saja. Jangan dikit-dikit punishment. Nah pasti ketika ditanya kenapa sih kok dihukumi terus? Ya karena dia melanggar. Nah sekarang kita coba melihat dari perspektif anak. Anak itu untuk diberikan penjelasan atau pengarahan itu nggak cukup sekali. Kenapa? Karena kognisinya atau intelektualnya itu masih berkembang. Belum sempurna seperti orang dewasa. Nah kadang-kadang mirisnya orang tua tuh nganggapnya, kepengennya begitu diomongi sekali terus ngerti, terus bisa jalan gitu. Nah kan ini aneh banget tuh, maknya aja kadang-kadang gak bisa kayak gitu. Nah ini yang harus sahabat-sahabat tahu ya, bahwa kita memberikan arahan, membimbing, itu tidak sekali gitu. Namanya orang membimbing tuh nggak sekali dikasih tahu terus jalan, kan itu terus masih harus dilakukan gitu. Nah begitu pun ke anak, apalagi mereka kognisinya belum berkembang dengan sempurna, masih dalam proses gitu. Ini kan butuh waktu ya untuk bisa dia menyerap info-info dari luar, itu dia butuh proses. Nah kita harus mengingatkan, saat ini misalnya diingatkan, nah nanti nggak boleh ya pipis sembarangan misalnya. Nah terus besok itu juga bisa sudah lupa, atau bahkan baru kita ngomong di dalam rumah dia keluar juga sudah lupa lagi. Nah ini jangan kita berharap begitu kita ngomong terus dia keluar itu sudah ingat terus itu. Oh kata ibu juga itu Masya Allah ya, kalau misalnya anak bisa sekali diomongi itu udah idep banget kali ini ya. Tapi kan jarang anak yang bisa seperti itu. Nah kita harus mengingatkan terus bahwa kemarin ibu bilang apa, oh iya nggak boleh ya bu. Nah itu harus terus. Jadi kenapa selama ini banyak pertentangan antara anak dengan ibu atau orang tua mungkin ya. Dalam hal ini kenapa saya sebut ibu, karena lebih banyak anak itu dengan ibu. Iya, nah ini karena ekspektasi ibunya yang terlalu tinggi, ekspektasi orang tua terlalu tinggi. Yang tadi saya sebutkan, kepengennya begitu diarahkan langsung jalan gitu. Nah ini yang kadang-kadang mungkin ibu-ibu ini lupa bahwa mereka itu butuh proses untuk bisa mencernanya, untuk bisa memasukkan ke memorinya. Itu tidak semudah kita orang dewasa gitu. Kadang-kadang kita orang dewasa aja juga, misalnya kita udah dikasih tahu, itu nanti di jalan anu itu ada etilang loh gitu. Dan begitu kita udah nyampe di situnya kan, begitu teman kita ngomong tadi juga, begitu kita nyampe di lokasi di TKP itu sudah lupa. Begitu tiba-tiba ada pas bayar pajak terus ada tilang, ini kapan ya tilang? Nah kita sudah lupa bahwa sudah dikasih tahu sama teman kita, di titik-titik tertentu itu ada tilang, ada CCTV-nya gitu. Nah begitupun anak gitu, orang dewasa saja butuh proses, butuh waktu, apalagi anak-anak gitu. Ini mungkin yang kadang kita lupa ya. Jadi dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan ketelatenan untuk membentuk perilaku sampai si anak ini mengerti batasan-batasan moralnya, bahwa dalam kehidupan itu ada nilai-nilai, ada tatanan yang harus
dia patuhi, yang harus dia lakukan supaya bisa bergaul, bisa sosialisasi, bisa penyesuaian diri dengan dirinya sendiri maupun dengan lingkungan gitu. Nah ini kadang yang mungkin kita lupa ya, jadi jangan bosan-bosannya mengingatkan ke anak apa yang harus dilakukan. Kayak buang sampah aja, baru kita ngomong kan. Nah nanti kalau buang sampah itu ada tempatnya ya, itu loh tempat sampahnya di sana. Begitu kita selesai ngomong juga anak tiba-tiba buang seenaknya gitu. Ibunya ngamuk. Lalu anaknya lupa baru dia ngomong itu. Baru sekali dia omongin, dan harusnya tuh anak ini kan masih konkret. Jadi ini menyangkut ke pengertian ya, saya lebih ke pengertian lagi. Saling loncat-loncat kayak kemarin nih karena berhubungan. Iya. Anak pada saat itu pengertiannya atau konsepnya itu juga masih harus konkret kan, gak bisa abstrak ya. Kayak misalnya kita ngomong, nah kalau misalnya buang sampah harus pada tempatnya. Nah ini kan ini kan abstrak. Harusnya konkretnya itu dicontohkan gitu. Kayak di TK kan misalnya, kita nggak boleh buang sampah sembarangan. Kita harus buang sampah pada tempatnya. Ayo kita coba buang sampah pada tempatnya. Nah ini kan kalau di TK kan langsung dipraktekkan ya. Ayo semuanya pegang sampah gitu, terus ini tempat sampahnya ya. Ayo coba buang di sini nih. Nanti kalau buang sampah itu di sini. Ayo semuanya buang semua. Nah itu praktek itu baru mereka, oh buang sampah itu di situ. Oh bentuk tempat sampah itu begini. Jadi harus langsung praktek. Kenapa? Ya karena praoperasional konkret itu tadi masih tahapan berpikirnya itu praoperasional konkret. Jadi semuanya harus konkret, nggak bisa abstrak. Mereka belum bisa gitu. Jadi apapun yang kita lakukan itu harus ada bentuknya. Kayak misalnya, ayo nak salim. Salim itu yang bagaimana? Walaupun sudah dicontohkan berkali-kali, apalagi suruh salimnya itu sama orang yang tidak pernah dia tahu. Baru lihat kali itu misalnya, baru kenal. Ada temennya, orang tuanya misalnya, ayo nak salim. Siapa itu gitu, nggak pernah dikenalkan, kenapa tiba-tiba harus salim? Nah baru dicontohkan biasanya kan, nih bapak salim ya, ibu juga salim nih, baru dia tak mau. Nah karena memang harus konkret, nggak bisa abstrak saja, ayo nak salim gitu. Salim itu yang kayak apa gitu, ini konsepnya kan belum nyampe ke sana gitu. Kalau sudah konkret biasanya kalau sudah dicontohkan baru dia, oh salim itu kayak gitu, baru mau. Itu pun kalau anaknya nggak takut sama orang yang belum dikenal, sama orang asing. Nah kalau anaknya yang takut sama orang asing, ya belum tentu mau juga, sudah dicontohkan. Ini nih coba lihat bapak salim nih, bapak salim. Perkaranya tuh bukan dia ngerti nggak harus salim, tapi dia tidak kenal sama orang yang harus dia salimi gitu. Ini kan banyak banget kasus-kasus kayak gitu. Kemudian berujung dicubit anaknya lah segala macam. Oh anu ya. Nah karena memang dia baru ngelihat, mungkin baru kenal orang asing. Tadinya orang tuanya mungkin yang lebih ini ya, lebih protektif. Kalau sama orang nggak kenal jangan ini ya. Nah tanpa dia sadari itu kan memasukkan memori konsep ke anak. Tapi ketika ketemu orang asing, ya kalau orang tuanya nggak asing dengan temennya, nah, tapi anak kan asing, dia baru ketemu gitu. Ini kan sampai ini siapa gitu, kenapa saya harus salim? Nah ini nggak disadari oleh orang tuanya bahwa anak itu butuh proses. Dia nggak pernah menjelaskan temennya itu siapa saja, orangnya bentuknya kayak apa, fotonya apalagi kan jarang yang ini nih nak, ini foto temen ibu nih, ini foto temen bapak, kan enggak. Dikenalkannya itu ketika baru ketemu. Nah terus kepengennya kayak orang tuanya langsung, ya nggak mungkin lah. Anak se-ekstrovert apapun itu nggak akan langsung bisa akrab gitu. Pasti dia akan punya barikade dulu, ini siapa, saya nggak kenal, nggak pernah lihat gitu. Jadi itu ya mungkin sahabat-sahabat harus memaklumi kenapa sih anak itu butuh proses untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru terutama ya. Jadi ekspektasinya itu jangan terlalu tinggi. Dikenalkan pelan-pelan sehingga anak itu tahu, oh ini temannya bunda, atau oh ini anu. Kalau anak saya dulu sebelum saya kenalkan, ketika saya akrab itu dia pasti nanya, Bu itu siapa? Itu temannya ibu ya? Itu namanya siapa? Itu orang mana? Gitu. Karena saya mengenalkan ke dia bahwa kalau ibu ketemu orang itu biasanya ibu sudah kenal, tinggal dilihat saja ibu ngobrol asik atau enggak. Ketika ibu ngobrol asik berarti itu teman ibu, teman dekat. Ibu sudah kenal lama, saya bilang gitu. Nah biasanya memang saya kenalkan, ini kenalkan, yuk salim, ini teman ibu namanya Tante Anu gitu. Jadi dia begitu saya belum mengenalkan itu dia sudah sawel-sawel, dia sudah nanya, ibu ini siapa?
ini temennya ibu atau siapa gitu. Jadi teman atau saudara itu saya kenalkan, ini saudara kita, ini namanya Tante Anu, ini dari Anu, ini saudara kita dari Anu. Jadi dia tahu gitu. Makanya kalau ada orang asing itu dia pasti nanya, ini saudara atau teman ibu gitu. Jadi jangan tidak dikenalkan, tiba-tiba suruh salim tiba-tiba dan berujung anak nangis dan rewel dan lain sebagainya. Itu sebetulnya bukan dari anaknya, awalnya dari orang tuanya dulu gitu. Kalau kita mengenalkan baik-baik bahwa ini nanti kita akan ada ketemuan sama saudara kita misalnya, nanti kita di sana akan begini, anaknya bisa paham gitu. Jadi kalau dia tiba-tiba dibawa ke satu tempat tanpa ada penjelasan dan di situ asing semua dari mulai tempat sampai orangnya, ya anak akan rewel, anak akan nggak nyaman di situ gitu, apalagi tanpa ada sesuatu yang membuat dia senang atau tertarik di situ gitu. Masih mending kalau misalnya bawa makanan atau minuman atau mainan yang dia senang, dia bisa sibuk dengan itu. Tapi kalau enggak, ya sudah, yang ada rewel dan nangis ujung-ujungnya gitu. Nah, nanti emaknya yang guring-guringan kan. Sebetulnya kalau kita lihat bukan dari anak sebetulnya, tapi masalahnya itu dari orang tuanya ya. Nah ini ya, jadi konsep moral dengan konsep pengertian ini sejalan sebetulnya. Jadi ketika kita mengenalkan sesuatu itu semuanya harus konkret ya. Ini sambil ke pengertian juga. Makanya kenapa kita mengenalkan angka, mengenalkan huruf itu tidak semata dengan simbol angka dan hurufnya. Kita misalnya mengenalkan penambahan misalnya di anak kelas 1 SD kalau ada di tematik itu kan misalnya apel 1 ditambah apel 1 jadi apelnya berapa gitu. Bukan angkanya kan. Itu masih belum, kenapa tidak bentuk simbol angkanya? Karena simbol angka itu untuk anak masih abstrak. Tapi kalau simbolnya itu benda yang dia kenal, kayak misalnya buah-buahan atau binatang ya, itu dia akan, oh jadinya ayamnya ada 2 ya nantinya kalau ayam 1 ditambah ayam 1, oh ayamnya jadi 2. Nah coba kalau misalnya simbol angka saja, dia akan bingung. 1 tambah 1 jadi berapa ya? Angkanya beda lagi. Ya, 1 sama 1-nya sama, tapi nanti begitu disama dengan itu akan simbol angkanya berbeda. Nah ini kan jadi bingung. Tapi ketika yang kita tambahkan itu benda yang dia kenal, misalnya entah bola, entah buah-buahan atau binatang misalnya, itu jumlah binatangnya itu dia tahu, oh ini 2, binatangnya 2, bolanya ada 2 gitu. Tapi kalau simbol angka itu dia masih bingung. Jadi kita mengenalkan hal-hal yang akan kita kenalkan itu harus berupa konkret, ada simbolnya, bukan sekedar ucapan atau retorika saja. Itu akan membuat mereka bingung karena belum bisa abstrak anak-anak segitu. SD saja ya itu masih ada konkretnya, masih belum abstrak sama sekali ya. Nanti mungkin abstrak yang bisa diajak ke abstrak itu mulai kelas 3, kelas 4 mungkin ya, itu sudah mulai agak bisa ke abstraknya. Ya makanya kayak misalnya dia mencerna cerita misalnya yang sifatnya abstrak yang dia nggak kenal itu juga akan sulit. Gitu. Jadi masih harus benar-benar yang dia tahu banget, dia paham banget yang sudah dia lihat. Jadi nanti ke konsep-konsep yang ada dalam kehidupan itu dia juga akan konsepnya itu sesuai dengan yang dia tahu. Kayak misalnya binatang itu juga karena konsep dia keluarga itu ada ibu, bapak, anak, kakak, adik misalnya. Nah itu nanti ke binatang juga dia begitu. Ibu, kenapa kucing itu hanya sama ini ibunya apa bapaknya? Ibunya. Bapaknya kemana? Enggak ada bapaknya. Apa bapaknya lagi kerja? Nah konsep itu kenapa? Karena dia mengidentikan atau mengasosiasikan kehidupan yang dia alami itu ke kehidupan yang dia lihat gitu, kayak kucing tadi. Atau misalnya tumbuhan misalnya, ada yang kecil, ada yang besar. Nah ini dia asosiasikan, oh yang ini ibunya ya Bu, ini anaknya ya. Terus bapaknya yang mana? Nah konsep itu akan sesuai dengan yang dia alami saat itu. Jadi kita juga harus memahami bahwa anak ini masih harus konkret semuanya. Jadi jangan sekedar justru yang terjadi sama ibu-ibu itu kan biasanya ngomong
nggak selesai-selesai. Dan anaknya itu udah bengong karena memang nggak ngerti, nggak paham. Udah ngomongnya sambil marah, sambil ngomel, suaranya kenceng. Ya sudah, anak sama ini ngomong apa sih main? Padahal sudah sih dia tuh nggak ada konkretnya, ya udah gitu nadanya tinggi, kan bingung si anak. Nah inilah yang terjadi ya. Jadi paling tidak kalau sahabat-sahabat sekalian sudah tahu bahwa mereka itu masih praoperasional konkret, kita harus menyesuaikan, mengarahkan pun disesuaikan dengan tahapan berpikir mereka gitu. Kalau masih praoperasional konkret berarti kan harus yang konkret-konkret, jangan abstrak. Dimarahin sampai berbusa pun ya dia tetap ini ngomong apa gitu, maksudnya maunya gimana. Nah kalau misalnya baik-baik itu kan dia bisa mencerna, dia tahu oh ibu tuh pengennya begini. Itu jadi paling tidak mungkin mengurangi atau meminimalisir ngomelnya sahabat-sahabat ya anak-anak. Karena memang ketika anak itu rewel itu kita emak-emak itu terpicu untuk juga emosi biasanya. Tanpa kita tahu latar belakang kenapa sih anak seperti itu gitu. Nah ini ya yang jadi biasanya jadi pertentangan ini yang seperti ini gitu. Jadi moralitas mulai kita kenalkan, misalnya itu tadi ada aturan-aturan main, kalau ketemu orang harus senyum, harus ini, nggak boleh jutek misalnya. Nah itu disampaikan jangan sambil dibully juga, biasanya emak-emak kan kayak gitu, masa ketemu ini masa masa. Nah itu juga sebetulnya kan sudah sudah bulian bentuknya gitu, tapi itu juga nggak disadari, sehingga ketika ketemu orang asing anak bukan justru dia akan senang, oh my tante gitu, malah justru dia takut. Kenapa? Karena awalnya dibully gitu, dan itu nggak disadari oleh orang tua atau orang dewasa yang ada di sekitar situ gitu. Nah ini yang harus kita perhatikan ya, harus kita garis bawahi yang seperti ini. Nah penggolongan peran seks ini juga kan bukan hal yang gampang ya sebetulnya. Ini tergantung dari kita ini kemarin kan beberapa pertemuan yang lalu ada pertanyaan yang menyangkut ke penggolongan peran seks ya. Kalau kita di sini sebetulnya sudah banyak dikenalkan penggolongan peran seks ini. Misalnya dari warna saja kita sudah dikenalkan ya, paling tidak kalaupun orang tua itu tidak mengenalkan, biasanya anak itu belajar dari teman-temannya gitu. Nah tapi alangkah lebih baiknya kalau orang tua itu juga mengenalkan, misalnya nah kamu laki-laki mainnya tuh harus yang seperti ini gitu. Memang kalau di masyarakat kita kalau penggolongan peran seks banyak yang sudah paham ya, mungkin nggak perlu dijelaskan secara detail banget, tapi ada kasus-kasus tertentu yang mungkin karena abainya orang tua atau orang dewasa di sekeliling, sehingga si anak ini belajarnya otodidak atau belajar tanpa ada pengarahan gitu. Jadi misalnya ketika teman-temannya menggunakan atribut-atribut yang bukan seharusnya misalnya, itu kemudian dia malah ada satu rasa yang mungkin dia ngerasa gagah kah, atau dia ngerasa pede dengan menggunakan atribut itu, sementara seharusnya atribut itu tidak dia gunakan, itu untuk jenis kelamin lawan jenisnya misalnya. Saya pernah mengalami itu juga ketika anak saya tuh tiba-tiba pakai gelang, kalung gitu. Bapaknya kaget kan, itu udah mau ngamuk bapaknya. Itu dari mana? Kenapa tiba-tiba kayak gitu? Ibu tahu gak sih katanya? Saya bilang saya tahu, cuma saya mau ngomong baik-baik. Kenapa sih kok tiba-tiba ini? Jangan marah dulu, sudah serahkan ke saya yang ngomong. Yang ini saya tanya kan, kenapa pakai kalung? Itu dari mana kalung? Beli Bu di SD katanya, di sekolahan. Teman-teman juga pada beli kok. Kenapa emangnya aku nggak beli pakai kalung? Nah dia tuh konsep itu nggak ini ya. Memang karena saya juga nggak menjelaskan detail ya. Nah tiba-tiba ketika teman-temannya itu yang beragam budayanya maupun mungkin pendidikan di sekitarnya ya, sehingga ketika dia teman-temannya itu seperti itu, dia ikut gitu. Juga beli ini, juga beli gelang kok Bu, nanti dipakai boleh nggak? Saya bilang nanti ya, coba kita bicara dulu. Akhirnya saya tanya, menurut kalau pakai kalung tuh gimana?
Ya bagus-bagus aja sih Bu, teman-teman juga pakai. Kenapa nggak boleh? Kenapa Bapak tadi marah? Akhirnya saya jelaskan bahwa atribut kayak kalung atau gelang itu walaupun mungkin dibedakan antara kalung perempuan dengan laki-laki, tapi di Indonesia itu sudah identik bahwa kalung itu adalah aksesoris perempuan, bukan aksesoris laki-laki. Begitupun gelang misalnya. Tapi kan Bu bentuknya beda. Kalau laki-laki itu bentuknya begini, kalau yang perempuan itu begini, juga nggak beli yang buat perempuan. Ibu tahu bahwa belinya yang buat laki-laki. Tapi di kita itu identiknya kalung atau gelang itu adalah aksesoris perempuan, bukan untuk aksesoris laki-laki. Apapun bentuknya, terutama untuk di pesantren itu nggak ada laki-laki yang pakai gelang atau kalung misalnya. Tapi yang lain boleh, kenapa Bu? Kenapa nggak boleh? Nggak kayak teman-teman yang lain. Nah, saya jelaskan juga bahwa mungkin budayanya yang berbeda. Adat istiadatnya, kebiasaannya itu yang berbeda. Sementara kita di pesantren berbeda dengan mereka yang ada di luar pesantren. Nah itu pelan-pelan akhirnya dia tahu, oh ternyata itu walaupun mungkin banyak teman-temannya yang pakai, tapi itu di lingkungan dia itu tidak harus seperti itu. Jadi atribut-atribut mungkin itu kelihatannya sepele banget ya, tapi itu bisa jadi satu kebiasaan nantinya. Nah kayak semacam yang kemarin ditanyakan, ada sahabat yang bertanya tentang kenapa anak laki-laki yang kemudian dia jadi berperilaku seperti perempuan. Nah ini juga bisa dari hal-hal yang sepele tadi. Ibunya abai gitu, nggak pernah menjelaskan bahwa ini atribut perempuan, ini atribut laki-laki. Walaupun di kita sih sebetulnya sudah lebih jelas banget daripada di barat ya. Kalau di barat kan kayak misalnya mainan itu tidak dibedakan. Perempuan juga boleh main pistol-pistolan, boleh main mobil-mobilan. Sementara kalau di kita di sini ada anak perempuan main mobil-mobilan, itu sudah dibilang wah ini tomboy, ini nanti gedenya gitu. Atau misalnya pistol-pistolan, oh itu bukan buat kamu, itu buat yang laki-laki. Tapi kalau di barat itu sebetulnya nggak ada sekat itu gitu, karena nanti begitu sudah remaja diarahkan itu dia sudah tahu, oh identitas saya bahwa saya perempuan, bahwa dia laki-laki. Itu akan ada perbedaan. Tapi kalau di kita dari bayi itu sebetulnya sudah jelas. Tapi ketika sudah mulai interaksi dengan lingkungan, kemudian lingkungan itu sosialisasinya beragam, itu bisa saja dia kemudian menerapkan salah satu yang dia pahami, kemudian orang tuanya yang permisif misalnya. Nah ini banyak terjadi. Jadi penggolongan peran seks ini kayak semacam yang dialami oleh pertanyaan kemarin sama sahabat siapa kemarin ada yang nanya ini ya, saya lupa. Ini kejadiannya seperti itu. Sama dengan saya waktu studi kasus itu juga bukan dari bawaan ya, tapi itu bentukan. Ya, saya kemarin pernah singgung bahwa ini ada dua macam, ada bawaan, ada bentukan. Kalau yang bawaan itu biasanya memang alat kelaminnya itu bisa yang hermaprodit itu ada dua ya, ada penis, ada vagina, tetapi biasanya yang lebih dominan itu salah satunya, nggak dua-duanya biasanya. Nah, ketika kita hermaprodit ini akan dilihat secara keseluruhan. Jadi biasanya yang menentukan ini adalah pihak medis ya atau kedokteran. Dilihat reproduksinya, alat reproduksinya yang terbentuk itu apa. Misalnya ketika yang lebih dominan itu vagina misalnya. Tapi di orang tersebut reproduksinya yang lebih dominan itu reproduksi laki-laki misalnya. Nah ini juga nggak akan mungkin juga untuk bisa dilanjutkan yang dipilih itu vagina misalnya. Karena reproduksinya tidak mendukung. Rahimnya tidak ada, misalnya kemudian indung telurnya tidak ada, ini juga tidak akan terjadi maksimal untuk penggolongan peran seksnya gitu. Itu akan membuat kebingungan tersendiri untuk si anak. Nah, ketika misalnya dia akan memilih laki-laki, tentunya ada konsekuensi-konsekuensinya karena memang untuk memilih ini pertimbangannya juga panjang. Akan dilihat dari hormonnya yang lebih berpengaruh itu atau lebih dominan itu apa ya, misalnya hormon laki-laki atau hormon perempuan, karena kan berbeda. Nah kalau misalnya yang lebih dominan apa, nah itulah yang dipilih, jadi harus disesuaikan. Maka ketika ada pertanyaan ini harus bagaimana mensikapinya, agama itu juga akan bersinergi dengan medis tadi. Jadi tidak semata-mata agama itu kemudian secara fikih harus seperti ini, tidak seperti itu juga. Kenapa? Karena memang
ada hal-hal tertentu yang harus dipertimbangkan dan medis itu yang mempertimbangkan gitu. Jadi ketika saya studi kasus pun itu kan kebetulan yang saya temui itu bentukan ya, bukan bawaan. Sehingga kalau bentukan itu biasanya masih bisa untuk dilakukan psikoterapi ya, masih bisa diperbaharui. Beda dengan bawaan. Kalau bawaan itu harus betul-betul jelimet banget kasusnya ya. Dan untuk menentukan secara fikihnya pun itu juga rada jelimet juga, tapi dokter yang menentukan ya, bukan dari sisi keagamaan saja, tapi harus jelas dulu dari sisi fisiknya atau fisiologisnya itu apa dulu gitu. Nah ini kita untuk meminimalisir itu yang masih normal saja juga bisa karena faktor kebiasaan atau conditioning itu bisa berubah. Bukan berubah dalam arti fisiologis alat kelaminnya ya, bukan, tapi rasanya gitu. Kayak yang saya temukan itu yang bentukan itu, saya tanya mulai kapan dia merasa sebagai perempuan padahal dia laki-laki. Dia bilang ketika saya merasa jadi orang, saat itulah saya sudah merasa jadi perempuan. Nah kemudian saya ulikkan kapan itu terjadi. Ketika dia kecil dia sudah merasa perempuan. Kenapa? Karena setiap hari bertemannya dengan kakak adiknya yang perempuan semua. Dia jarang interaksi dengan orang di luar rumah. Kebetulan dia tengah-tengah dan saudaranya itu perempuan semua. Jadi apapun sama orang tuanya itu disamakan. Baju dibedakan, tapi ketika bersama si anak ini otomatis akan melihat saudaranya perempuan. Walaupun sudah ini loh kamu pakainya ini, pakaiannya karena kamu laki-laki, tapi dia tidak pakai. Kenapa? Oh saudara saya juga nggak pakai itu. Dia ngelihatnya itu saudara-saudaranya. Walaupun jenis kelaminnya berbeda, tapi ketika saudaranya itu pakai rok, dia akan menggunakan rok. Dan sama si kakak-kakak adiknya itu dipinjemi gitu. Kamu pakai ini aja roknya. Jadi baju laki-laki itu sama sekali nggak disentuh. Nah dari situlah mulai dia, oh saya ini identitasnya juga sama dengan kakak dan adik saya perempuan. Sehingga ketika sholat itu juga dia pakai mukena. Baru dari situlah orang tuanya itu menyadari bahwa kok anak saya tuh berbeda. Kenapa dia laki-laki tapi kok ikut sholatnya pakai mukena gitu. Begitu diomong dia nggak terima, nggak bisa. Saya ikut sama kakak-kakak saya, adik-adik saya semuanya pakai mukena. Kenapa saya harus pakai sarung? Kenapa saya harus beda gitu? Nah ini baru orang tuanya itu sadar bahwa selama ini dia nggak paham bahwa dia itu adalah laki-laki. Nah yang seperti ini kan kelihatannya sepele. Faktor pembiasaan, conditioning, ternyata bisa sampai sefatal itu, dan itu sampai dia tua gitu loh sudah seperti itu. Ketika saya tanya ada nggak keinginan untuk berubah untuk sesuai dengan kodratnya gitu, saya sudah nyaman seperti ini sudah sulit, nggak ada kemauan untuk berubah dari dirinya. Ya kan kita juga mau nerapi juga susah kalau dari yang bersangkutan nggak pengen berubah. Saya sudah nyaman dengan seperti ini. Ketika saya tanya, pengen nikah nggak? Sebetulnya pengen. Tapi masa saya nikah sama perempuan, saya senangnya laki-laki. Akhirnya ketika dia menikmati bahwa dia perempuan, otomatis ketertarikannya juga pada jenis kelamin yang lawan jenisnya yang dia rasakan gitu. Dia ngerasa perempuan, ya dia senangnya sama laki-laki walaupun wujud aslinya dia laki-laki. Saya tanya, ketika ada perempuan yang cantik, tertarik tidak? Ada reaksi secara libido tidak? Enggak ada. Dia lebih tertarik kalau ada laki-laki ganteng. Itu dia ereksi. Sampai seperti itu. Wah ya sudah, ini sudah tidak pengen berubah. Karena sudah istilahnya sudah mendarah daging. Karena dia begitu ngerasa sebagai orang itu sudah ngerasanya perempuan gitu. Jadi tertariknya sama laki-laki. Nah ini penggolongan peran seks ini kita nggak bisa abai juga ya, kalau memang kita mau ya memang harus ada sekat-sekat itu, walaupun di kita ini sudah jelas banget tapi kadang-kadang dikaburkan oleh lingkungan. Di keluarga mungkin itu bisa kita ada sekat, tapi ketika anak sudah keluar, sudah mulai interaksi dengan orang lain, itu kan lebih banyak di luar daripada di rumah. Nah disitulah kemudian kekaburan itu mulai. Dia terbawa oleh temannya, identitasnya sudah kabur, yang ditanamkan dari rumah itu
Apalagi kalau di rumahnya keluarganya permisif misalnya. Nah ini sudah lebih sulit lagi gitu. Ini kaitannya dengan disiplin tadi ya, dengan moral, disiplin dan pengertian ini berendengan sebetulnya. Nah konsep-konsep disiplin ini juga memegang peranan penting ya, karena memang ketika kita misalnya konsep kita pola asuh ya, pola asuh dalam hal ini memberikan kita menerapkan pola asuhnya ada 3, kemarin sudah pernah saya singgung ya, ada demokratis, permisif, kemudian otoriter. Nah, pola asuh ini akan berimbas kepada kepribadian dan sikap si anak. Ya, yang mungkin kita harus perhatikan betul bahwa secara tidak disadari ketika kita menerapkan salah satu pola asuh itu pasti akan berimbas ke anak gitu. Bahwa sudah banyak penelitian tentang sikap, tentang kepribadian dari efek dari pola asuh tersebut ya. Misalnya, anak yang dengan pola asuh demokratis itu biasanya penyesuaian sosial dan penyesuaian dirinya lebih baik daripada mereka yang pola asuhnya permisif dan otoriter. Ini masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Tapi paling tidak ketika kita tahu bahwa yang kita terapkan itu bukan yang terbaik, maka itu akan menimbulkan masalah gitu. Dan ternyata si masalah ini kan apalagi bukan pada saat itu, tapi nanti biasanya itu akan efeknya kita rasakan gitu. Jadi ketika perkembangan selanjutnya, misalnya kita pas anak-anak kita menerapkan itu, nah nanti efek ini akan terbawa sampai ke ketika dia remaja atau bahkan sampai dia dewasa gitu. Jadi ada anak yang misalnya egois ya, seenaknya sendiri, nah itu biasanya itu imbas dari pola asuhnya. Makanya ketika kita ada penyimpangan, ada anak ini ada penyimpangan perilaku misalnya atau ada abnormalitas perilaku, maka kita akan melihat bagaimana pola asuh dari orang tua tersebut, karena biasanya itu adalah imbas dari penerapan pola asuh yang saya sebutkan yang 3 tadi ya. Biasanya kalau yang permisif itu lebih cenderung untuk diumbar kalau kata orang Jawa ya, bahasa Indonesianya dibiarkan tanpa ada aturan main gitu di dalam keluarga tersebut. Kayak misalnya kalau di yang lain misalnya kamu pulang jangan lebih dari jam 9, ada ketentuan itu misalnya. Nah tapi si anak permisif ini nggak ada ketentuan itu, kalau belum pulang nggak dicari. Tapi kalau yang di otoriter atau demokratis itu biasanya kan misalnya maghrib saja biasanya sudah dicari kan, ini kemana kok nggak pulang-pulang. Nah, anak yang permisif ini nggak akan cenderung dicari. Jadi si orang tua itu lebih nanti anak juga belajar sendiri dari lingkungan sosialnya. Jadi anak itu meraba-raba, istilahnya meraba, karena dia belum tahu kan sebetulnya harus diarahkan, tapi dia tidak diarahkan dan ekspektasi orang tuanya itu dia akan belajar sendiri dari lingkungannya. Sehingga apa yang dia lakukan itu ya sesuai dengan apa yang dia kehendaki saja, apa yang dia lihat gitu. Misalnya ketika menentukan ada aturan main dalam pergaulan misalnya, kita menentukan bahwa ini ayo kita musyawarah. Nah anak yang permisif itu tidak akan bisa untuk bermusyawarah. Kenapa? Kalau menurut saya seperti ini ya sudah seperti ini, karena dia terbiasa untuk seperti itu, menentukan sendiri tanpa ada arahan. Sementara kalau yang demokratis itu kan tahu bahwa kita ini harus saling menghargai, kita harus saling menghormati. Pendapat ini begini, coba cari yang terbaik. Kalau yang permisif itu nggak akan terpikir seperti itu. Dia mau, kalau kata saya sih seperti ini, ya sudah, jalankan aja seperti itu. Kenapa begitu? Ini kan ada orang yang lain, ya terserah, ini sih saya begini. Mau kamu begitu, ya silakan. Jadi ke orang pun dia akan permisif. Saya maunya begini, ya sudah ini saya. Kamu maunya begitu, silakan itu kamu. Beda nanti, coba itu akan kelihatan nanti kalau ketika remaja atau dewasa itu akan kelihatan banget. Jadi imbasnya itu nanti di perkembangan selanjutnya, bukan pada saat itu. Kalau yang demokratis itu biasanya kan misalnya kita melarang, kenapa kamu tidak boleh pulang malam? Karena anggapan masyarakat ketika pulang malam itu akan begini. Nah kalau yang otoriter itu nggak ada penjelasan. Pokoknya kamu maghrib harus sudah ada di rumah, titik. Begitu ditanya kenapa? Ya pokoknya kamu harus ikuti aturan ini.
Jadi antara reward dan punishment-nya tuh sekehendak orang dewasa gitu. Beda dengan yang demokratis. Nah, nanti itu akan kelihatan si anak yang otoriter dengan yang permisif ini akan membenci banget sosok yang berkuasa. Baik itu orang dewasa yang ada di rumah atau yang di luar rumah. Dia nggak seneng banget kalau ditindas atau diintervensi, itu nggak seneng banget. Itu imbas dari permisif atau otoriter. Biasanya mereka yang diterapkan disiplin otoriter atau permisif itu di rumah dia nggak berani untuk mengungkapkan. Kenapa? Karena ada sosok otoriternya. Tapi dia akan mewujudkan atau mengekspresikan ketidaksenangannya untuk ditindas itu nanti di luar rumah, di sekolah misalnya, ya. Kayak misalnya anak-anak yang suka jahil sama temennya misalnya, entah itu mukul, entah itu apa ya. Nah itu ketika di rumah pasti dikonfirmasikan ke orang tuanya, ini kalau di rumah seperti apa? Di rumah dia baik-baik aja. Kenapa di sekolah seperti itu? Nah itu biasanya imbas dari otoriter atau permisif. Kenapa? Dia di rumah nggak berani karena ada sosok otoriter. Tapi ketika di luar ada orang yang lebih lemah dari dia, itu dia yang justru akan jadi pelakunya. Gitu. Jadi banyak mungkin Mbak Hikmah ketemu ya kasus-kasus yang seperti itu. Itu biasanya imbas dari disiplin atau pola asuh yang seperti itu. Jadi kita juga harus hati-hati menerapkan disiplin atau pola asuh tersebut. Kalau saya ditanya misalnya, lebih bagus yang mana atau mana yang paling bagus dari ketiga pola asuh atau disiplin tadi? Tiga-tiganya itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau saya ditanya mana yang paling bagus, itu semuanya harus diterapkan sebetulnya. Hanya kita harus tahu kapan saatnya harus menerapkan disiplin otoriter, kapan saatnya permisif, kapan saatnya kita harus demokratis. Ketika yang sifatnya prinsipil, ini kita nggak bisa permisif atau demokratis. Nggak ada posisi tawar, nggak ada tawar-menawar. Kalau yang sifatnya prinsipil, itu harus otoriter. Tapi ketika itu sifatnya tidak prinsipil, itu kita bisa menerapkan demokratis. Atau bahkan bisa permisif. Makanya kita sebagai orang tua itu harus tahu kapan saat yang tepat untuk mengaplikasikan otoriter, permisif, dan demokratis gitu. Jadi kalau ditanya mana yang paling bagus, itu semuanya kalau saya pakai. Tapi kitanya yang harus jeli kapan saat harus menerapkan itu gitu. Karena kayak misalnya sholat, ya, kita menerapkan sholat. Nah kalau kita permisif, ya nggak bisa. Itu prinsipil. Dari sananya saja sudah dogma. Kenapa itu harus ada bargaining gitu? Kenapa harus ada tawar menawar? Nggak bisa. Ini harus otoriter. Tapi ketika itu aturan yang tidak berkaitan dengan agama misalnya, itu kita bisa demokratis atau permisif bahkan. Gitu. Jadi misalnya kamu nggak boleh pulang di atas jam 9. Emang kenapa? Ya karena begini. Ini aturan sosial ya, bukan agama misalnya. Itu kita bisa demokratis, kita diskusikan dengan dia. Terus misalnya ada hal-hal tertentu yang memang dipertimbangkan, dia bisa pulangnya telat dari itu, bisa saja itu kita permisif misalnya. Karena memang ada hal-hal tertentu dan itu bukan aturan yang prinsipil gitu. Tapi kalau yang sudah menyangkut agama atau prinsip, itu nggak bisa, kita harus otoriter. Itu contohnya. Jadi kenapa kita orang tua harus jeli, harus tahu kapan saatnya harus menerapkan ketiganya itu tadi. Jadi bukan berarti kita harus demokratis, selalu demokratis terus gitu, enggak. Tiga-tiganya harus kita terapkan, tapi kita harus tahu kapan saat yang tepatnya. Itu mungkin ya, sementara mungkin baik mah barangkali ada pertanyaan. Oke, alhamdulillah, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Berhubung belum ada pertanyaan dari sahabat Fatayat, mungkin kita bisa diskusi aja dulu ya Bu ya. Iya, silakan. Oke, saya tuh ada tetangga di rumah gitu ya, mungkin kayak saudara sendiri gitu kan. Nah anak ini tuh pola asuhnya menurut saya permisif. Jadi dia tuh mainnya sama, kalau dia kakak adiknya itu cowok semua. Jadi di keluarga itu yang perempuan cuman ibunya aja. Jadi dia ini laki-laki, mainnya sama perempuan. Dan
ternyata dia tuh suka koleksi bulu mata, terus maskara, jadi kayak alat-alat makeup perempuan gitu. Umur berapa? Umur berapa ya? Kayaknya masih nggak tahu TK apa SD kayaknya. SD kelas 2 apa kelas 1-an gitu. Nah itu, dan ya gimana ya, apa gitu yang harus kita lakukan gitu ketika melihat seperti itu, sedangkan orang tuanya pun permisif gitu, tidak mempedulikan itu gitu. Orang tuanya paham nggak kalau anaknya seperti itu? Sepertinya paham. Paham tapi dibiarkan. Sebenarnya dibiarkan. Mungkin Kalau dia tapi pikirin- sebenarnya pernah sih katanya dibuangin gitu alat-alat itunya, kayak Tapi misalnya- ngumpulin lagi ya. Tapi dianya ngumpulin lagi. Kadang beli ke saya gitu. Kadang buat apa katanya? Beli bulu mata gitu. Buat apa bulu matanya? Dia taunya dari Buat mana ya main. bulu? Nggak tahu. Bulu mata palsu extension itu. Lah iya, terus dari mana gitu taunya? Makanya. Itu kan suka ada, kan kakaknya itu ikut drum band, jadi kan suka beli. Jadi kayak kan kalau drum band itu kan pasti mayoretnya itu pakai bulu mata. Mungkin dari situ dia ngeliat gitu ya mungkin, dan mungkin juga bisa nge-role model juga. Nah kan teman-teman ceweknya juga kan mungkin sering ngobrolin itu iya, gitu. iya, Jadi karena dia bertemannya sama cewek-cewek. Walaupun saudaranya itu nggak ada yang cewek, tapi dia temenannya itu sama cewek-cewek. sama cewek-cewek. Sebenarnya saya nggak terlalu tahu juga tentang kehidupannya aslinya gimana, cuman sempat dengar-dengar aja gitu. Nah gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika ya gitu ada saudara sendiri yang seperti itu gitu. Ya pastinya yang bisa merubah itu kan harusnya dari orang tuanya. Betul, ya. ketika orang tuanya permisi Ya, itu karena gimana memang gitu. kalau kita yang tidak intens, tidak ada di situ, itu ya akan sulit tetap aja ya. Betul. Kita harus bicara dengan orang tuanya kalau menurut saya gitu. Sebelum nanti berlanjut dia akan Betul. menyukai jenis-jenis tertentu lagi. Sekarang mungkin baru bulu mata. Nah, nanti alat kedepannya make up gitu begitu dia kenal, oh Baju. ada shadow, ada ini, itu kan mungkin dia akan lebih termotivasi, apalagi teman-temannya ngobrolin, ini Iya, loh ada betul. model ini, ada yang baru, ada ini. Nah, bukan tidak mungkin dia juga, iya ya ternyata ini ada sesuatu yang baru yang dia baru tahu, yang mungkin curiosity-nya itu kan akhirnya ke situ gitu, bukan ke hal-hal yang lain. Jadi sebelum identitasnya terbentuk gitu ya Bu. Iya, harusnya Iya, sudah harus dibicarakan ke dicegah orang dulu tuanya, ya. iya. Jadi ini jangan sampai berlanjut gitu. Karena nanti kalau sudah lebih dari itu kan butuh waktu lagi untuk pembentukan laginya gitu. Jadi Jadi harus bisa dibawa ke yang ahli juga ya Bu. bisa Kayak ya. langsung dibawa Ya psikolog. justru mungkin ke ahlinya ya, nggak bisa misalnya orang tua ini sendiri gitu. Apalagi orang tuanya mungkin masih awam, Betul. kemudian permisif, ini akan lebih menguatkan si anak untuk membentuk pribadinya seperti teman-temannya yang perempuan, bukan seperti saudara-saudara yang laki-laki. Nah tadi yang saya bilang bahwa ketika anak itu sudah interaksi dengan orang luar, maka orang luar yang akan mewarnai. Apalagi kalau di keluarganya tadi dibilang sama Mbak Hikmah kan permisif. Ini kan berarti gak kuat ya, dasarnya itu betul. gak kuat. Pengenalannya juga kayaknya nggak apapun yang terjadi si orang tua kan ya sudah terserah kamu kan sudah keluar ya sudah bisa belajar apa tergantung kamu gitu. Buktinya dengan adanya seperti itu aja orang tuanya nggak bingung. Sementara kita yang aduh ini kalau ini bahaya nih gitu. Yang tahu bahayanya kita Betul. Nah ini kan kalau kita sudah interaksi itu kita harus lebih waspada sebetulnya. Kenapa? Karena anak itu akan bergaul dengan beragam kebudayaan, beragam kebiasaan. Bukan tidak mungkin yang sudah kita bentuk sekian lama di rumah itu juga bisa berubah dengan mudahnya gitu. Apalagi dengan kondisi pendisiplinan yang permisif. Itu Masya Allah gampang banget ya terbentuk. Bentukannya itu dari luar nantinya, bukan dari dalam keluarga gitu. Wong kita yang sudah membentuk, misalnya kita berusaha untuk protektif segala macam, belum tentu kita bisa sepenuhnya protektif ke anak kalau anak sudah interaksi dengan dunia luar gitu. Ini yang harus kita waspadai. Jadi jangan kita kita ngerasa sudah memberikan fondasi yang cukup, kemudian itu sudah aman, belum tentu aman. Kita harus lihat lagi pergaulan dia dengan siapa. Karena itu yang akan mewarnai gitu. Nah, ini kita orang tua tuh harus jeli. Ini anak-anak saya bergaul dengan siapa? Omongannya seperti apa? Kebiasaannya bagaimana. Jadi walaupun mungkin si orang tua tidak harus full seharian mengamati si anak, tapi dengan kita ngobrol itu kita tahu, oh temannya tuh begini, oh ini tuh begini, oh ini begini.
Itu kebiasaan-kebiasaannya juga kita sebetulnya bisa tahu, karena anak, apalagi mereka yang cenderung sudah terbiasa untuk bercerita dari kecil, itu akan kita bisa ungkap ya, kita bisa gali dari pembicaraan atau cerita-cerita dia. Oh, temannya tuh orang-orangnya, anak-anaknya tuh begini. Dan sesekali kalau kita ini jangan kita malah marah ya, main kok di rumah, ayo sana ke sana. Nah sebetulnya untuk kita tahu temennya jenisnya seperti apa, itu kita bisa pas anak main ke rumah, itu kita bisa tahu, oh teman-temannya tuh modelnya begini. Nah itu kita bisa menentukan, oh nanti anak saya berarti harus begini kalau teman-temannya modelnya begini. Gitu. Kayak saya juga di lingkungan saya itu dulu waktu anak saya kecil memang berpendidikan, tapi orang tuanya tidak berpendidikan, paling banter MTS lah gitu, sehingga ke anak juga permisif banget. Jadi apapun yang dilakukan anak itu nggak ada filternya, nggak ada arahannya gitu, sehingga saya yang harus waspada gitu. Oh modelnya seperti ini. Maka ketika dia pulang itu saya tanya, tadi main sama mereka tuh main apa aja gitu. Dia cerita, tadi tuh begini. Oh, kalau si Anu tuh begini. Nah biasanya kan profil teman itu dia ceritakan sama si anak itu, nanti si ini tuh begini, ini tuh begini. Nah dari situlah kita bisa diskusi sama dia. Menurut kamu apa yang dilakukan teman kamu seperti itu tuh baik nggak sih gitu. Nah itu bisa kita masuk pelan-pelan memasukkan internalisasi nilai-nilainya. Kalau kita sudah melakukan internalisasi pun kita bisa mengingatkan kembali ke dia bahwa di keluarga kita tuh punya nilai-nilai yang berbeda dari teman kamu loh gitu. Ini di keluarga kita nilai-nilainya seperti ini. Ketika ada perbedaan seperti itu menurut kamu gimana? Nah itu kita bisa dari situ sebetulnya untuk menggali bahwa ada perbedaan harus bagaimana. Nah itu kita yang menjembatani gitu, bahwa kayak misalnya ucapan ya, anak saya sempat ngomong yang nggak sesuai dengan yang saya harapkan ya. Sebegitu saya sudah protektifnya juga tetap aja ketika dia keluar kata teman tuh Bu ngomong kayak gini ini biasa nih Bu gitu. Saya kaget banget kan loh, kok kenapa begitu ya dia orang tuanya diem aja kok Bu ngomong kayak gitu. Nah tapi Ibu gak seneng, kenapa seperti itu? Dari dulu kan Ibu sudah mengajarkan untuk ngomong yang baik-baik. Sekarang ketika seperti itu, coba gimana? Kalau dia ngomongnya kayak gitu, sih biasa aja. Tapi orang lain belum tentu biasa. Coba nanti lihat reaksinya ketika ngomong kayak gitu, orang lain seperti apa? Marah ya Bu ya katanya. Ya bisa jadi marah, bisa jadi kamu malah dipukul, bisa jadi kamu malah dijauhi, saya bilang gitu. Oh gitu. Tapi teman-teman yang lain enggak, ya karena mereka sama konsepnya, tapi kita berbeda. Nah, dari perbedaan itulah kemudian kita kupas ya, kenapa mereka berbeda, kenapa kita juga berbeda. Dan apa yang diharapkan oleh lingkungan itu yang seperti apa. Jadi dia tahu, oh lingkungan tuh mengharapkan ngomong yang baik-baik bukan yang tidak baik. Kenapa? Karena ada reaksi ternyata ketika dia ngomong yang tidak baik, reaksinya akan dikasih punishment. Tapi ketika ngomong yang baik-baik justru akan diberi reward. Nah dari situlah kita menjembatani bahwa yang tidak baik itu efeknya akan begini, yang baik itu akan begini. Dan lingkungan itu mengharapkan begini. Jadi dia tahu, oh ternyata yang harus saya lakukan tuh ini. Teman saya tuh berarti gak baik. Nah justru kalau saya, gimana caranya bisa ngomong ke dia. Bisa gak sih ngomongnya baik-baik? Gak usah yang seperti itu. Walaupun yang dia dengar mungkin si anak itu kan begitu ditanya, ya karena memang orang tuanya ngomongnya seperti itu. Ya otomatis anak kan akan niru. Nah sementara anak saya niru, ya saya nggak banget gitu, karena saya nggak mencontohkan itu. Tapi kita juga nggak bisa menyalahkan anak 100% karena memang dia interaksi dan berteman sama mereka. Yang penting kita berikan arahan bahwa itu tidak baik, tidak harus kamu lakukan. Karena di lingkungan kita nggak ada yang seperti itu misalnya. Ya itu alhamdulillah. Jadi setiap kali bermain saya pasti tanya, tadi main apa, tadi gimana, teman-temannya dia ceritakan satu-satu. Jadi saya tahu banget, oh profilnya begini teman-temannya. Akhirnya dia tahu sendiri bahwa kadang-kadang tuh jengkel nih Bu, si Anu tuh ngomong gini. Terus saya bilang jangan ngomong kayak gitu, itu nggak baik. Nggak apa-apa kok kalau orang tua saya diem aja. Ya sudah kak saya nggak akan berteman sama kamu kalau kamu ngomong kayak gitu. Terus dia berubah katanya. Nah itu justru jadi anak kita jadi sarana untuk perubahan temannya gitu. Kalau dia sudah bisa memahami bahwa konsep itu memang berbeda, tapi ada hal yang lebih penting yang harus dia perhatikan adalah tatanan sosial atau
nilai-nilai sosial yang ada di lingkungan gitu. Jadi untuk hal-hal yang mungkin karena masih kecil dianggapnya kan nanti juga kalau udah gede sih enggak. Padahal justru masa kecil itulah fondasinya. Betul. Jadi justru dari conditioning itu nanti ketika sudah taruhlah remaja saja, jangan kita nggak berbicara dewasa ya, tapi sampai remaja saja dia sudah merasa nyaman dengan perempuan ya, dengan tadi aksesoris, itu kan baru dari aksesoris ya. Iya. Belum lebih lanjut, dia sudah nyaman, itu akan sulit lagi ngerubahnya. Betul. Butuh waktu dan nanti dia akan mengubah konsep dirinya. Ini kalau sudah ke konsep diri ini butuh waktu lebih lama. Apalagi kalau sudah ke dewasa, ini akan lebih sulit lagi. Iya. Kenapa? Karena konsep diri yang kita rubah. Konsep diri itu bukan tidak bisa berubah, bisa berubah. Tapi butuh waktu dan butuh proses. Alangkah lebih baiknya kalau kita membentuk konsepnya itu dari awal sudah bagus, bukan merubah nanti gitu. Nah ini mumpung masih belum terbentuk ke konsep dirinya, mungkin dia masih ambang, ini masih bisa lebih cepat seharusnya. Tapi ada kemauan dari orang tuanya dulu. Nah betul Bu, yang sulit itu mungkin dari situnya. Iya. Ya kita Mbak Hikmah misalnya kepengen ini juga nggak akan efektif kalau menurut saya kalau bukan kesadaran orang tuanya sendiri. Karena memang yang keseharian kan orang tuanya bukan kita. Orang gitu. tuanya belum merasa bahwa anaknya bermasalah, jadi mungkin masih biasa aja ya. Aja gitu ya. Jadi nah, belum nanti ada kalau udah mulai anaknya kelihatan berbeda dari kakak-kakaknya, itu mungkin dia baru mulai menyadari, aware gitu ya. Oh anak saya beda gitu. Biarin aja. Wait and see. Iya. Dan ini tuh ada kasus lain juga di belakang rumah juga gitu ya Bu. Ini kasusnya tahun kemarin kemarinnya lagi. Ketika itu saya baru pulang dari Jogja apa ya. Saya dengar kabar gitu katanya tetangga belakang itu ada yang bunuh diri kebetulan. Dan dia itu anak SMA laki-laki. Bunuh dirinya itu kan di rel kereta kemarin itu. Dan almarhum ini dia tuh terkenal sama masyarakat sekitar itu agak kemayu. Jadi emang perilakunya itu agak gemulai dan emang dia tuh bunuh diri itu di pesan wasiat terakhirnya itu kan sebelum meninggal itu dia meninggalkan surat wasiat. Jadi ngetik di grup kayak ikatan remaja masjid kayak gitu, kayak model kayak gitu perkumpulan masjid-masjid gitu lah Bu di SMA-nya. Nah dia tuh bilang bahwa dia tuh menyukai laki-laki dan semakin hari tuh dia semakin mencintai si laki-laki itu dan semakin dia mencintai itu semakin ngerasa dirinya itu aneh dan dia tuh saya lupa gimana curhatannya, intinya begitu. Jadi dia tuh ngerasa bahwa dirinya tuh udah melenceng gitu ya. Jadi di luar kodratnya dan itu nggak bener gitu. Dan karena ada konflik batin kayak gitu dan mungkin karena dia nggak terbuka sama orang sekitarnya juga, kalau kata orang rumahnya sih dia lebih sering mengurung diri di kamar beberapa sebelum kejadian itu. Nah mungkin mengurung dirinya dia di kamar itu mungkin konflik batin yang dia rasakan ya Bu ya. Itu akhirnya dia memutuskan untuk itu karena dia ngerasa makin gak normal dan ngerasa gak akan sembuh karena semakin hari semakin suka sama si laki-laki dia bingung ini. Harus mengatasinya dengan cara dia ngerasa mungkin gay gitu ya Bu ya. Dan itu mungkin ketika perilaku yang tadi kecil itu nggak ditangani sekarang mungkin besar mungkin bisa jadi seperti itu gitu. Jadi kayak itu gambarannya ketika nggak dicegah dari mulai kecil lagi mungkin ya Bu ya. Betul. Gitu. Jadi apa yang terjadi itu fenomena sebetulnya banyak ya, kalau kita mau sisir itu banyak kejadian-kejadian seperti itu. Hanya saja mungkin di masyarakat kita juga belum terbuka banget untuk yang abnormalitas seperti itu. Jadi nganggapnya kan langsung aib, kemudian mungkin langsung aib. Itu merupakan, ada yang bilang mungkin kutukan lah apa gitu. Nah ini kan menyulitkan kita juga ya, padahal kalau misalnya ada keterbukaan kan sekarang sudah zaman canggih, kita bisa sharing semuanya dan itu ada solusinya sebetulnya walaupun memang butuh waktu ya. Saya juga merasa terkejut dengar itu, kayak agak shock gitu. Kenapa orang sekitarnya itu nggak ada yang tanya? Peduli, iya dia ini kenapa di kamar saja? Kenapa ada apa gitu? Harusnya kan bisa jadi tempat dia mencurahkan gitu Bu. Jadi nggak terjadi, bisa dicegah gitu hal itu tuh. Gitu. Nah, ini juga mungkin PR kita ya Mbak Hikmah. Jadi bener, Bu. di masyarakat kita ini banyak hal-hal yang
masih disebut Konsepnya tuh tabu ya. Tabu, betul. Nah ini kan kita untuk melangkah juga bukan hal yang mudah kalau memang masyarakat masih menutup diri untuk kita mau melangkah harus bagaimana, mereka menutup diri kan kita nggak bisa masuk gitu. Padahal Betul. kejadian-kejadian atau fenomena itu masih bisa kita tangani sebetulnya kalau memang mereka mau terbuka. Tapi ketika itu terjadi mereka kemudian enggak kok nanti juga bisa sembuh sendiri. Nah, kita juga bisa apa gitu kalau ini PR kita untuk kita mengedukasi masyarakat bahwa masalah-masalah yang seperti ini atau masalah-masalah lain ya gangguan jiwa, gangguan psikis atau psikologis itu masih bisa ditangani. Gitu ini terutama di klinis ini ya Masya Allah. Mungkin kalau di pendidikan nggak begitu banyak kasusnya ya. Tapi kalau di klinis itu Masya Allah. Kita edukasi hanya untuk mungkin normal-normal bermasalah gitu kalau di pendidikan. Kalau udah di klinis itu udah bermasalah, sudah gangguan. Betul, udah masuknya gangguan. Sebetulnya kita masih bisa, ini jadi kita nyinggung itu ya, nggak apa-apa ya, karena memang kaitannya ke sana. Betul, karena ini kan pendidikan moral dari sama transeks dari kecil juga ya Bu. Jadi kayak macam tadi pola asuh itu juga imbasnya kan bisa ke gangguan jiwa kalau kita tidak dari dini. Makanya kenapa saya ngotot pengen ada parenting terutama golden age karena saya banyak menemukan kasus-kasus itu berawal dari pola asuh itu tadi dari masa kecil, trauma masa kecil gitu. Ada yang korban KDRT, kemudian pengabaian ya. Itu banyak banget kasus-kasusnya sehingga mungkin di sini juga saya menghimbau ke para sahabat-sahabat ya bahwa apa yang kita lakukan mungkin kelihatannya sepele dan dengan alasan apapun misalnya pasti ketika dikonfirmasikan alasannya karena saya sayang sama anak saya pengen mendidik anak saya jadi benar cuma mungkin caranya yang kurang tepat ya saya katakan salah juga takut salah lagi saya. Tapi kurang tepat ya betul mungkin kalau niat itu semuanya sudah baik kepengen anaknya benar cuma caranya niat saja itu tidak cukup. Niat itu harus dibarengi dengan cara yang baik. Ya, di agama saja sudah seperti itu, nah apalagi mendidik anak. Niatan untuk mendidik anak kepengen baik itu sudah baik. Tapi harus diikuti dengan cara yang baik pula. Nah, salah satunya adalah disiplin atau pola asuh itu tadi itu harus baik gitu. Jangan kita menerapkan sesuai dengan kehendak kita. Nah, kebanyakan kenapa bermasalah? Itu apa ya kalau kita anggap kayak dosa turun temurun gitu. Orang tuanya kenapa sih begitu? Dulu dapat didikan dari orang tuanya juga begitu. Lingkaran setan. Nah itu jadi kita makanya kenapa saya bicara ini kita diskusi atau sharing ini untuk memutus mata rantai itu tadi sudahlah cukup sampai di kita. Betul. Anak-anak kita tidak usah merasakan itu gitu. Dulu pendidikan itu keras banget. Betul. Ngaji saja itu kan pakai disabet. Nah sekarang kalau disabet sudah dilaporkan ke Komnas Anak ya ke polisi. Sementara dulu orang tua dulu disabet aja nggak masalah kok gitu. Iya. Dulu di ngaji itu Masya Allah bukan hal yang mudah ya. Nah sekarang anak-anak dengan kita mempermudah saja sulitnya setengah mati. Nah ini perbedaan perkembangan zaman ini juga turut berperan serta di sini ya. Nah sekarang anak-anak kita, kenapa anak-anak muda sekarang itu juga rentan banget, ya kan? Dikit-dikit ada masalah langsung gangguan. Sementara orang tua dulu segitu korban KDRT itu nggak gangguan. Iya. Nah mungkin lebih kuat. Nah mungkin kenapa mereka lebih kuat dengan kondisi yang seperti itu? Karena memang sudah ditempa dari awal. Nah sementara yang sekarang remaja, kenapa rentan banget? Karena dimanjakan teknologi, dimanjakan kemajuan, digitalisasi segala macam. Itu turut berperan serta sehingga semuanya serba mudah. Sementara kita dulu itu serba susah. Dari pengorbanan atau perjuangan itu yang membuat mental kita menjadi lebih kuat. Sementara sekarang segala-gala harus pakai remote. Sekarang apa-apa nggak harus keluar. Kita telepon saja sudah bisa menghubungi seantero jagat. Sementara kalau dulu kita mau kemana-mana ya harus diparani. Nggak bisa, belum ada telepon, belum ada apa. Sehingga
kita butuh effort yang tinggi untuk bisa melakukan apa gitu. MCK juga ya, Bu? Target itu harus kita lakukan bener-bener. Kalau sekarang kan bisa sambil menghayal, oh pakai telepon aja kenapa enggak? Iya betul. Mau makan aja kita pakai Grab aja udah bisa kok, GoFood. Betul. Sementara dulu kita kalau mau makan ke Makan aja kebun susah. dulu, nyabut singkong dulu, Mau MCK juga bersihin dulu, cari sungai dulu. mau makan itu Masya Allah, kalau anak sekarang udah pingsan duluan kan. Nah ini yang harus kita waspadai ya. Jadi begitu kita memberlakukan atau menerapkan pola asuh yang berbeda, itu akan berimbas. Betul. Kalau dulu orang tua kita misalnya main, itu nggak pernah dibelikan mainan, tapi kita fine-fine aja. Iya. Saya dulu, ini saya zaman old ya ini, jadi bisa buat contoh kasus ini yang milenialnya ini. Ini sudah berbeda banget gitu. Zaman saya dulu main itu selalu di kebun, nggak pernah, karena memang nggak pernah dibelikan mainan. Zaman dulu boro-boro buat mainan, ya buat makan aja susah gitu. Bener. Nah sementara anak sekarang itu semuanya mainan itu ada. Kalau saya dulu itu jadi pelaku si bolang. Nah anak-anak sekarang nonton si bolang. Nonton. Ya. Begitu saya bilang, kamu nonton apa? Itu Bu si bolang. Ibu sih dulu pelaku si bolang. Ibu kayak gitu, iya. Saya bilang. Dan itu ada kepuasan tersendiri. Kita main sampai kemana. Sementara anak sekarang di depan TV kan begini sambil makan. Lah terus gimana dia mau bisa berpikir kreatifnya dengan ada di rumah terus seperti itu. Gitu. Sehingga begitu dihadapkan pada kesulitan, ada masalah, ada problem, solvingnya itu nggak ketemu. Kalau kita dulu selalu di alam, semuanya itu serba harus berpikir. Ada masalah ini, oh coba begini, coba, walaupun trial and error ya, karena memang masih kanak-kanak. Tapi itu menambah hasanah kreativitas kita. Sementara anak-anak sekarang dimanjakan dengan fasilitas, sehingga tidak pernah berpikir problem solving. Ketika ada problem ya udah setengah mati, yang terpikir cuma bunuh diri. Benar, Bu. Kenapa? Karena tidak pernah dihadapkan pada problem. Iya. Jadi tidak terpikir solvingnya. Bagaimana cara menyelesaikan? Nah, Minta kita tolong siapa? didewasakan sebetulnya oleh masalah. Kita nggak pernah ada masalah, nggak pernah berpikir kreatif. Tapi begitu kita ada masalah, itu kita berpikir ini gimana caranya ya supaya tidak terjadi seperti ini. Nah itu yang kita lakukan. Nah anak sekarang semuanya serba canggih, nggak pernah dihadapkan pada problem solving. Banyak kasus depresi juga anak zaman sekarang ya, Bu. Itu jadi hal-hal yang sepele banget itu bisa menimbulkan gangguan. Kenapa? Ya itu tadi karena banyak faktor pemanjaan itu. Betul. Sehingga kita menerapkan pendisiplinan itu juga harus disesuaikan. Kita nggak bisa ekspektasinya sama dengan dulu kita. Saya produk zaman old, saya nggak bisa menerapkan itu sama dengan yang saya dapatkan dari orang tua saya, itu nggak bisa. Kenapa? Anak saya sudah berbeda, anak saya zaman milenial, saya harus menyesuaikan, itu harus ada polesan-polesan. Walaupun di saat-saat tertentu saya saklek, saya otoriter, tapi otoriternya itu dikemas. Kenapa? Anak sekarang nggak bisa, otoriter murni itu nggak bisa. Benar, semakin dikerasin semakin melawan. Tambah minggat. Iya, tambah minggat. Makanya kalau saya katakan tadi itu, saya otoriter tapi dipoles, dikemas dengan cara yang baik, dia nggak kerasa kalau itu adalah bentuk otoritas saya gitu. Iya. Kalau tidak begitu, itu sudah gangguan pastinya nanti lama-lama gitu. Jadi yang tidak disadari orang tua itu ketika misalnya saya sering banget, ibu nggak bisa untuk begini, bapak nggak bisa. Saya dulu begitu sama orang tua saya nggak masalah. Selalu membandingkannya itu dengan dirinya sendiri. Lah produknya berbeda gitu. Ini selalu saya benturannya dengan keluarga. Ketika ada masalah, itu orang tua pasti alasannya itu. Saya mendidik anak saya, Bu. Saya paham. Saya juga orang tua kok, Pak. Saya juga mendidik anak saya dengan baik. Tapi coba, Pak, tolong dilihat kondisi anak Bapak. Anak Bapak tuh nggak bisa untuk seperti itu. Saya dulu nggak punya apa-apa juga nggak masalah. Lah ya sekarang sudah beda lagi. Anak pasti akan membandingkan dengan temannya bukan dengan bapaknya. Iya kan? Iya benar. Mana tahu bapak dulunya gimana. Nah orang tuanya selalu bapak tuh dulu begini, ibu tuh dulu begini. Gak bisa. Anak membandingkan dengan temannya. Bu teman saya tuh ini begini. Betul. Ya anak saya aja sekarang pengen HP, pengen yang lebih bagus. Buat apa? Coba lihat gunanya. Kalau ibu HP bagus itu untuk kerja, jadi harus butuh yang ini begini. Kalau kamu buat main game aja, masa sih harus yang bagus-bagus? Buat apa gitu? Tapi ya nggak bisa.
nggak masuk. Temen tuh Bu, HP-nya semuanya bagus-bagus. Temen tuh Bu beli Samsung yang S10, mau S10, mau S12, ST manis. ada yang iPhone 12. Allahu Akbar. Saya bilang itu buat apa? Sampai saya tanya gini, WA-nya sama nggak sih yang iPhone 12 itu di WA HP ibu sama yang di iPhone? Ya sama lah ibu tuh. Ya, kalau sama kenapa harus beli iPhone? Beli aja yang punya ibu, saya bilang. Kenapa harus iPhone 12? Kalau WA-nya sama, kecuali kalau WA-nya beda, saya bilang. Dia ketawa. Ibu tuh mesti kayak gitu. Ya, enggak. Maksud saya itu menyadarkan dia bahwa tidak harus semuanya itu harus dengan seperti itu gitu. Kalau kita masih bisa menggunakan yang biasa, kenapa harus itu? Tapi anak itu tetap membandingkan. Tapi Bu, itu tuh buat ngegame-nya enak banget. Ya pastinya. Tapi kamu juga harus tahu, duit segitu tuh bisa buat macem-macem. Dia diem gitu. Ini yang lagi saya hadapi. Padahal saya tidak pernah memberikan reward itu berlebihan, saya enggak. Tapi ketika dia sudah interaksi dengan teman itu mau tidak mau. Tapi ya saya juga enggak bosan-bosannya terus menjelaskan ke dia bahwa kita tuh melakukan segala sesuatu harus sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Jadi HP saya lebih dari punya dia karena memang itu tuntutan saya kerja, saya sekolah, saya segala macam itu butuh yang seperti itu. Nah kalau dia, saya bilang kalau AA sudah butuh tuntutan dari kerja itu harus begitu, ya kenapa enggak? Ibu juga enggak segan-segan akan membelikan itu gitu. Nah dia bisa paham sih dari situ gitu. Makanya kalau misalnya itu disikapi dengan marah, ya itu akan bermasalah lagi nantinya gitu. Sementara dia lagi berkembang dan melihat temannya dan pasti kepengen seperti itu. Saya belum lama waktu PKPP di RSUD itu ada kasus anak SD kelas 5 atau kelas 6 waktu itu, perempuan. Dia tiba-tiba bisu. Tiba-tiba bisu itu sudah ke rumah sakit muter-muter di Jogja. Masih tetap bisu. Dirawat tuh berkali-kali. Nah, itu yang bawa orang tuanya itu awam banget karena pendidikannya hanya SD. Jadi begitu ditanya ini awalnya gimana, tiba-tiba panas setelah pergi dengan teman-temannya kayak study tour kayak gitu. Kita kesulitan nggak mendapatkan data karena begitu ditanya begini nggak tahu orang tuanya, memang orang awam. Akhirnya bisa ada nggak orang lain yang saudara atau siapa? Oh ada gurunya. Akhirnya gurunya si anaknya kita panggil, datanglah ke rumah sakit. Kita ngobrol di situ sama dokter dan kita ditanya ini awalnya seperti apa. Jadi memang berangkat itu study tour awalnya dan dari sekian banyak murid itu yang nggak punya HP cuma dia, si anak ini. Yang lain punya HP semua. Nah sementara study tour itu kan masing-masing selfie cekrek gitu kan. Nah sama temennya itu sudah diomong, nanti kamu kalau pengen foto pakai HP saya aja. Jadi teman-temannya tuh sudah ngomong mempersilahkan ke dia bahwa kamu kalau foto ini banyak kok yang lain bisa, nanti kamu bisa pinjam punya ini gitu. Cuma kan mungkin di benaknya dia alangkah lebih enaknya kalau dia punya sendiri. Sementara di keluarganya tuh nggak mungkin, membuat makan saja susah apalagi HP gitu. Jadi di antara teman-temannya tuh cuma dia yang nggak punya HP. Awalnya sebelum itu biasa saja. Nah mulainya itu ketika si anak study tour itu pulang dari study tour selang 2 hari mungkin itu tiba-tiba dia diem, terus panas tinggi sampai dirawat, tapi tetap nggak ketemu penyakitnya. Panas tinggi tapi nggak ada indikasi infeksi atau virus atau apa gitu nggak ada. Sehingga dirujuk ke psikiater tetap nggak ketemu juga. Nah ini nggak tahu yang keberapa itu pas di RSUD Bantul itu. Di situ juga anaknya cuma bisa gitu aja, nggak ada kata yang bukan keluar. SM berarti ya? Ya bukan SM, selective mutism. Ya, bukan itu makanya. Salah satunya mungkin itu. Tapi cuma kita masih bisa ngomong kalau SM. Jadi di rumah dia ngomong tapi di enggak, sekolah itu sama sekali enggak. Itu seperti emang bisu kalau itu ya. Sama sekali nggak ngomong di rumah. Nah saya tanyakan ke ibunya, ibu kalau dia mau makan gimana? Oh gitu aja nunjuk.
berarti emang udah hilang ininya. Minum juga begitu, iya. Dia pengen apapun itu selalu, kalau enggak nangis teriak kenceng. Saya bilang coba, ibu kalau dia minta sesuatu, jangan dituruti kalau dia nggak ngomong. Coba dulu suruh ngomong, kamu mau apa? Mau makan misalnya, coba makan. Kalau makan nanti diambilkan, kalau enggak. Dia akan nangis dan jerit jam berapapun. Kan ganggu tetangganya, itu sudah komplain semua tetangganya. Karena dia kalau misalnya nggak diturutin, itu akan nangisnya itu meronta-ronta, jerit itu tengah malam tuh seperti itu ya, kayak tantrum. Nah tetangganya kan komplain semua. Nah akhirnya daripada dikomplain tetangga dituruti, tapi tetap masih nggak mau ngomong gitu. Makanya sampai psikiater kita juga bingung, ini harus gimana ya. Sementara yang kita misalnya ditanya kepengen apa gitu, oh ya cuma jawabnya begitu, ya kita nggak jelas kan. Ini gimana kita dapat datanya ya gitu. Sementara orang tuanya ditanya bingung, nggak tahu, nggak ngerti. Gurunya juga taunya kan kejadian itu berawal dari study tour itu tadi gitu. Cuma akhirnya kita diskusi waktu itu, gimana menurut kalian dari psikologi, kalau saya dari psikiatri seperti ini. Ya kita juga mungkin ada keinginan yang terpendam sudah sekian lama, kemudian itu jadi blow up, tapi kemudian larinya ke situ kayak apa ya, kayak semacam histeria. Jadi cuma bentuknya kayak mutisme itu, kayak dia nggak mau mengungkapkan apa yang dia ingini, tapi akhirnya jadi emosi gitu. Sama sekali nggak ngomong. Jadi begitu ditanya juga, oh gitu aja. Coba ngomong gitu, nggak bisa. Tetap nggak keluar gitu. Suara tuh cuma aja. Padahal kata gurunya, orang tuanya sebelum ya biasa ngomong gitu. Nah kan sampai dicek fisiologis untuk berbicaranya normal semua, nggak ada gangguan. Makanya dari pihak medis itu bingungnya kan karena dari sisi fisiologis itu normal gitu, nggak ada gangguan dari bicaranya, itu nggak ada. Tapi dia tiba-tiba seperti itu. Terus kayak orang malas ngapa-ngapain gitu, di meja dokter itu dia cuma begini aja, kayak orang kayak meaningless gitu. Makanya terus kita, ini kok kayak gini banget. Sementara ditanya kan susah, orang tuanya juga susah. Akhirnya kita observasi dulu ya Bu. Jadi cuma dikasih obat penenang karena memang malam tuh nggak pernah bisa tidur. Kalau nggak nangis jerit-jerit. Jadi sama dokter pun selama di rumah itu cuma dikasih obat penenang aja untuk supaya dia bisa tidur malamnya, nggak mengganggu tetangga. Jadi kemajuan itu nggak ada kemajuan sama sekali, karena memang kita juga bingung menentukan intervensinya apa gitu. Karena nggak bisa diajak komunikasi, orang tuanya juga bingung gitu, nggak bisa kasih data ke kita juga gitu. Kalau misalnya kayak waktu kelahiran apa itu semuanya normal semua gitu. Jadi kalau waktu itu kesimpulan kita sementara memang ada keinginan yang terpendam yang dia tidak berani untuk ungkapkan karena melihat kondisi ekonomi, tapi kemudian akhirnya blow up-nya seperti itu. Nah ini kan mungkin berawal dari mau tidak mau dia membandingkan dengan temannya, dengan kondisi dia memahami kondisi orang tuanya itu nggak mampu gitu, tapi dia nggak bisa menahan diri untuk tidak bergejolak di dalam dirinya, bahwa saya tuh sebetulnya juga pengen punya HP sama kayak teman-teman yang lain, walaupun saya tahu orang tua saya nggak akan mungkin bisa membelikan gitu, tapi rasa itu nggak pernah bisa ada. Nah orang tuanya mungkin mengharapkannya kan dengan makan saja susah dia bisa memahami, tapi si anak ini tidak bisa memahami cukup dengan melihat kondisi yang ada, itu harus dijelaskan gitu. Nah sementara mungkin tidak pernah dijelaskan karena awamnya orang tua itu tadi gitu. Ini kasus yang pelik sebetulnya, tapi berangkat dari hal yang sepele kalau menurut saya ya, dari pola asuh itu tadi ya, tadi sama dengan yang tadi permisif itu, hanya karena keawamannya itu jadi dia nggak paham, akhirnya seperti itu kan membingungi semuanya gitu. Jadi sampai ke orang desanya pun bertindak, itu tuh inisiatifnya orang desa juga yang bawa, karena memang orang tuanya nggak punya biaya apa, bingung harus gimana, harus kemananya itu juga bingung. Mau dikasih obat terus, Bu coba Bu bisa obatnya apa gitu, nggak bisa bacanya, sementara obatnya nggak dibawa, kan bingung kitanya. Dari dokter yang sebelumnya, dari psikiater sebelumnya dikasih obat apa gitu, itu dia nggak bisa bacanya, terus obatnya dibawa enggak,
Nah kan bingung kitanya. Kata dokternya ini kita harus bagaimana ya? Nah ini mungkin contoh-contoh yang seperti ini yang terjadi. Ini fenomena di masyarakat. Betul. Ya. Jadi kayaknya kalau mendidik anak itu nggak hanya sekedar yang udah kita bahas, ya mungkin ada juga kayak ketahanan. Bagaimana cara ketahanan diri dalam ketika harus problem solving juga, kreativitas yang perlu dipupuk ketika menghadapi masalah, kan tidak memutuskan untuk hal-hal yang kayak bunuh diri gitu. Jadi bisa diobrolin dulu, bisa nyalar dulu ke siapa atau curhat dulu ke siapa. Ya mungkin ketahanan dirinya juga kudu memang itu kompleks gitu ya, karena mendidik anak itu juga kayak seni ya. Biar mentalnya kuat juga. Jadi bukan sekedar kita merawat sebetulnya, tapi mendidik itu lebih sulit ya. Betul. Karena memang ternyata kompleks banget masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan anak. Nah ini juga kenapa saya kepengen banget sharing masalah ini, karena kita punya potensi yang besar ya untuk bisa kita manfaatkan anak-anak kita, generasi kita untuk menjadi generasi yang lebih baik dari kita. Tapi sekarang ternyata di masyarakat itu sudah berbeda ya. Nah ini saya menghimbau kepada sahabat-sahabat untuk lebih mempedulikan lagi tentang pendidikan anak-anak kita ya, terutama masa golden age itu sampai ke masa remaja ya, di mana masa-masa itu adalah masa pembentukan. Jadi jangan diabaikan begitu saja, kita harus benar-benar mengarahkan dan jangan bosan untuk mengingatkan. Karena memang anak itu semakin banyak informasi yang masuk itu akan semakin membuat dia bingung. Ini mana dulu yang harus saya lakukan? Nah, ini tugas orang tua, tugas kita yang mengingatkan anak untuk ini loh, nah arahnya ke sini. Ya hawanya melenceng itu bukan kesalahan anak karena dia bingung dengan informasi yang masuk. Sehingga hawanya tuh mau melenceng terus. Nah, kita yang beresi supaya ayo ini relnya gitu. Nah, itu kita yang membereskan itu. Jadi jangan kita biarkan anak sudah turun dari jalannya, sudah melenceng dari relnya, kita biarin aja. Nah itu akan sulit untuk mengembalikan lagi ke relnya. Nah ini tugas kita. Jadi dikatakan itu sebagai seni mendidik anak ini karena memang nggak ada sekolahnya. Nggak ada sekolah yang membahas tentang seni mendidik anak gitu, nggak ada. Kita semuanya itu trial and error, tapi kalau kita ada pengetahuan itu mending ya, lebih baik lah. Nah ini betul. Saya juga kepengen sharing itu karena ayolah kita umat Islam ini punya potensi yang besar untuk bisa mengembangkan itu, terutama kita yang ada di desa ini kan potensinya lebih besar daripada yang ada di kota. Jangan sampai potensi itu kemudian terabaikan begitu saja, karena masa golden age ini seumur hidup hanya sekali, tidak akan terulang lagi. Betul. Kalau itu sudah terlewat, itu sudah lewat, sudah masa lalu gitu. Nah ini saya pengen sahabat-sahabat ini bisa memanfaatkan masa golden age ini betul-betul membentuk kepribadian anak sedemikian rupa sehingga mereka menjadi generasi yang unggul. Karena memang untuk bisa mencetak generasi yang unggul ini dibutuhkan banyak pengorbanan, banyak cara, banyak seni tadi itu ya. Karena seni itu pada setiap orang nggak sama. Ada yang mungkin memolesnya pojoknya, ada yang molesnya tengahnya, ada yang molesnya sebelah mananya. Nah, memulainya juga tidak sama. Tapi paling tidak kita punya rasa atau tes ya bahwa ini harus begini kayaknya. Nah, inilah yang akan membedakan. Walaupun berbeda, tetapi jalan kita sama atau tujuan kita sama untuk bisa membentuk generasi yang unggul. Gitu. Jadi, mari sahabat-sahabat untuk kembali kita memperhatikan pendidikan putra-putri kita sehingga kita bisa mendapatkan putra-putri yang unggul, yang sesuai dengan yang kita harapkan. Itu. Sudah, Bu? Iya. Ya. Alhamdulillah mungkin karena waktunya juga sudah habis ya, Bu ya. Iya. Kita sudah di penghujung diskusi kita dan alhamdulillah kita bisa melakukan diskusi pada siang hari ini, dan besok adalah pertemuan yang terakhir kita ya, diskusi kita terakhir mengenai bahaya pada masa kanak-kanak ya. Semoga teman-teman atau sahabat Fatayat semua tetap istiqomah dalam belajar dan juga diskusi sharing dengan kita berdua ya, Bu ya, di siang-siang gitu. Dan mendung ya kayaknya hari ini, hawanya juga sejuk ya. Gitu. Dan kayaknya kita sudahi saja ya, Bu ya.
Oke, terima kasih banyak buat sahabat-sahabat Fatayat semua yang sudah hadir dan juga menyaksikan dan juga sharing, dengerin kita diskusi pada siang hari ini, dan mohon maaf apabila ada kesalahan, dan sampai ketemu lagi besok di pertemuan terakhir kita mengenai bahaya pada masa kanak-kanak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.